Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, tugas besar PKS 2 dengan topik menghitung pembayaran PDAM. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Misya Zahara dengan NIM 121250044, Prodi Teknik Lingkungan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trisa Nur Afifah dengan NIM 121250007, Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Nadia Danov dengan NIM 121250040 dari Prodi Teknik Lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai programnya. Pertama-tama, kita harus menuliskan include IOStream dan username space std sebagai header dari program. Include IOStream harus ditulis karena sebagai perpustakaan yang menyimpan fungsi yang akan dipakai di program. Lalu, integer main. Nah, integer main ini kita deklarasikan beberapa variabel yang bertipe integer. Tipe data integer dipakai untuk menjelaskan bilangan bulat. Nah, di sini ada variabel golongan. Variabel golongan ini untuk menyimpan golongan berapa di golongan program kita. Lalu ada TA. TA ini untuk lama pemakaian sesuai tarifnya berapa. Lalu TB dan TC. Dan masing-masing diberi nilai 0. Lalu ada variabel tagih, pakai, dan beban. Lalu ada variabel string. String dipakai untuk data yang wujudnya kata atau kalimat. Contohnya itu ada nama. Lalu kurung siku, ini termasuk variabel array. Nah, indeks array ini dimulai dari 0. Lalu di sini ada output. Nah, di sini diminta untuk memasukkan nama. Lalu ada getLine. GetLine ini sama dengan Chin yang berfungsi untuk meminta inputan dari user. Lalu ada daftar golongan dan endline untuk mengganti baris. Di sini ada for. For itu perulangan yang batas awalnya adalah 0. Berawal dari 0 dan berakhir di kurang dari 2. Lalu I++. Setiap perulangan diulang dan ditambah dengan 1. Lalu pada perulangan cout ada cout I+1. Karena array dimulai dari 0, jadi dipakai I+1. Jadi sewaktu I-nya 0 ditambah dengan 1 jadi 1. Lalu ada golongan untuk variabel yang udah kita deklarasikan di awal. Lalu ada masukan golongan. Nah, di situ untuk menunjukkan itu termasuk golongan perusahaan atau golongan rumah tangga. Lalu ada cout, masukan pemakaian. Nah, di sini adalah untuk kita sudah memakai berapa kotak kubik air. Dan di sini outputnya. Lalu dia masuk ke variabel pakai. Pada baris ke-23 ada percabangan if untuk pembukaan yang artinya jika dalam bahasa Indonesia. Kita gunakan if dalam kurung golongan sama dengan 1, yang di setiap golongannya itu memiliki harga yang sudah ditentukan. Karena golongan yang diinputkan itu 1, maka beban wajib yang terdata yaitu sebesar 20.000. Selanjutnya di dalam if terdapat if lagi untuk menanyakan berapa banyak pemakaian dalam sebulannya. Dan ada kategori harga untuk jangkauan per meter kubik yang telah digunakan. Yang pertama ada kondisi if, dalam kurung pakai lebih dari 0 dan pakai kurang dari 15. Dengan harga per meter kubiknya yaitu 1.200. Kemudian ada kondisi lain, else if, dalam kurung pakai
lebih dari sama dengan 15 dan pakai kurang dari sama dengan 30. Jika pemakaiannya lebih dari 15, yaitu antara 15 sampai 30, dengan harga per meter kubiknya yaitu 1.500. Kemudian ada kondisi yang terakhir yaitu else if dalam kurung pakai lebih dari 30. Ini jika pemakaiannya lebih dari 30, harganya sekitar 2.000 per meter kubiknya. Kemudian tagih, yaitu total tagihan sama dengan beban ditambah TA, ditambah TB, ditambah TC. Selanjutnya untuk kondisi lain yaitu golongan 2 perusahaan. Kita gunakan else if dalam kurung golongan 2. Dan untuk beban wajib golongan 2 yaitu sebesar 100.000. Kemudian ada kondisi yang pertama yaitu if dalam kurung pakai lebih dari 0 dan pakai kurang dari 15. Ini jika pemakaiannya antara 0 sampai 15 meter kubik dengan harga 2.500. Kemudian ada kondisi lain else if dalam kurung pakai lebih dari sama dengan 15 dan pakai kurang dari sama dengan 30. Ini jika pemakaiannya lebih dari 15, yaitu antara 15 sampai 30 dengan harga 3.000 per meter kubiknya. Dan kondisi yang terakhir yaitu else if dalam kurung pakai lebih dari 30, ini jika pemakaiannya lebih dari 30 dengan harga 4.000 per meter kubiknya. Tagih atau total tagihan sama dengan beban ditambah TA, ditambah TB, ditambah TC. Selanjutnya akan muncul atas nama siapa, golongan berapa, beban pemakaian berapa, dan juga tagihan selama 1 bulan. Setelah kita coba untuk run programnya, akan muncul rekening pembayaran PDAM. Dengan masukkan nama, contohnya Siti, lalu kita enter, akan muncul daftar golongan. 1. Golongan rumah tangga, 2. Golongan perusahaan, lalu masukkan golongan 1 atau 2. Dapat kita lihat, saat pertama Siti mendaftarkan rumah pada golongan berapa. Kita beri contoh, yaitu golongan 1. Maka akan muncul masukan pemakaian. Misalnya 15 meter kubik. Terakhir akan muncul nama Siti, golongan 1, dengan beban 20.000 dan juga tarif dalam 1 bulannya 42.500. Sekian penjelasan kelompok kami dalam program pembayaran PDM kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.